Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah bicara mengenai manajemen persediaan. Kita sekarang akan bicara mengenai perencanaan agregat, yaitu perencanaan yang lebih menyeluruh yang menyatu antara berbagai variabel yang dihubungkan. Nanti kita akan lihat apa aja. Kemudian akan kita bicarakan juga tentang perencanaan penjualan dan operasi. Sehingga ketika kita merencanakan kapasitas, ketika kita merencanakan proses dalam manajemen operasinya, kita juga sudah secara integratif berpikir mengenai pemasarannya. Untuk itu ada beberapa hal yang kita akan bicarakan, yaitu pertama tentang proses perencanaan, kemudian perencanaan pemasaran dan operasi, kemudian kita akan bicara mengenai perencanaan agregat dan strategi perencanaan agregat yang diteruskan dengan berbagai metode untuk perencanaan agregat dan perencanaan agregat di dalam jasa serta pengelolaan pendapatan. Kemudian kita bisa melihat contoh yang sangat baik pada perusahaan Frito-Lay. Frito-Lay ini suatu konglomerat, suatu perusahaan besar yang membawai banyak sekali merek-merek makanan snack yang terkenal seperti Doritos misalkan. Nah, dia punya lebih dari 36 merek di bawah dia. Ada 15 merek yang nilai penjualannya itu 100 juta dolar. Ada yang 7 merek diantaranya nilai penjualannya di atas 1 miliar dolar. 1 miliar dolar itu sekitar 15 triliun rupiah, sehingga bisa dibayangkan berapa ratus triliun rupiah nilai penjualan dia dalam 1 tahun. Nah, untuk itu maka dia melakukan berbagai jenis perencanaan proses, mulai dari perencanaan yang sifatnya 3 bulan sampai ke 18 bulan. Kemudian proses yang dijalankan di perusahaan ini, proses produksinya sangat unik, dan dia punya peralatan yang didesain khusus untuk perusahaan dia. Misalkan ada alat dalam satu pabrik, itu alat khusus untuk menampung kentang dalam jumlah besar yang langsung keluar dari truk. Kemudian kentang itu akan dicuci terlebih dahulu, kemudian akan dikupas secara masif dalam jumlah ratusan kilo sekali masuk. Kemudian nanti otomatis terkupas dan kemudian akan dibelah jadi 2 dulu. Kemudian dia akan masuk ke mesin yang motong menjadi irisan-irisan tipis. Setelah itu dipanggang, setelah itu nanti akan diberikan bumbu ke atasnya dan lantas dikemas sesuai dengan ukuran yang berbeda-beda itu. Nah, mesin yang digunakan untuk itu semua khusus dibuat untuk perusahaan dia. Tidak bisa beli langsung di pasaran karena ukurannya yang sangat besar. Karena itu maka dia memerlukan fixed cost atau biaya tetap yang sangat besar. Dan biaya tetap yang besar ini menuntut perusahaan harus memproduksi dalam volume yang sangat besar juga, dan tingkat utilisasinya atau penggunaan kapasitas dari pabriknya itu harus juga besar untuk offsetting, untuk bisa mengimpaskan investasi untuk biaya tetap pabrik tersebut. Nah, ketika dia melakukan perencanaan untuk produksi, tentunya dia berdasarkan permintaan masyarakat, permintaan pasar, dan harus tepat betul karena akan mempengaruhi kapasitas yang dia harus buat dan besarnya pabrik yang dia harus siapkan juga. Nah, profil permintaan ini dia dasarkan pada data historis dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian juga ramalan ke depan. Kemudian dia juga memperkirakan inovasi yang mungkin akan jadi di masa depan. Kemudian upaya promosinya juga akan berpengaruh juga, dan termasuk tidak hanya permintaan secara nasional, tapi permintaan untuk tiap daerah dia perkirakan juga. Nah, tujuannya untuk aggregate planning ini bagi dia adalah mencocokkan, menyesuaikan antara permintaan pasar dengan kapasitas produksi dia.
juga dengan rencana peningkatan kapasitas. Karena dari perkiraan penjualan di masa depan, perkiraan permintaan masyarakat di masa depan bisa terlihat kira-kira berapa tahun lagi akan diperlukan pabrik baru misalnya. Kemudian dia juga melakukan perencanaan biaya. Nah, rencana ini, rencana agregat, dia lakukan setiap quarterly, setiap per 4 tahun atau setiap 3 bulan sekali. Dan proses ini dilakukan atas 36 pabrik yang dia miliki di 17 tempat. Setiap pabrik harus mengembangkan rencana 4 mingguan, rencana per 4 minggu untuk lini produksi dan proses produksi. Karena lini produksi bisa jadi dalam satu pabrik ada banyak mesin-mesin yang bekerja secara simultan, secara bersamaan, dan masing-masing menjadi garis produksi yang terpisah dan bisa saling menambah maupun bisa ada yang diaktifasi atau ada yang dikurangi prosesnya. Perencanaan proses yang kita lakukan ada 3 jenis. Dan yang jadi lead-nya, yang mengomandani, itu ada 3 tingkatan manajemen. Kita lihat di sini, manajemen tingkat bawah, yaitu manajemen operasi bersama dengan para supervisor, para mandor. Ini merencanakan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini dari waktu harian hingga 3 bulan itu terhitung masa yang pendek. Kemudian apa yang perlu dilakukan pada masa-masa tersebut mengenai penugasan orang, mengenai penjadwalan, mengenai pengiriman, mengenai perlu atau tidaknya kerja lembur, dan perlu tidaknya mengangkat pekerja lepas. Nah, ini bagian perencanaan jangka pendek ini juga dikelola pada tingkatan manajemen menengah, yaitu antara manajer operasi dengan tim pemasaran dan tim perencanaan. Mereka melakukan perencanaan jangka menengah dan sedikit jangka pendek. Nah, perencanaan jangka menengah ini berjalan antara 3 hingga 18 bulan. Yang dilakukan adalah perencanaan penjualan dan operasi, kemudian perencanaan untuk budgeting, untuk penganggaran, kemudian tentang rencana SDM, apakah akan mengangkat pegawai tetap baru atau memberhentikan pegawai, kemudian terkait persediaan, terkait subkontrak yang diperlukan dengan pemasok misalkan, kemudian analisis rencana operasi juga dilakukan pada tingkat ini. Kemudian tingkatan eksekutif ini kan lebih ke strategis, lebih ke perencanaan jangka panjang jadinya. Maka mereka melakukan perencanaan yang sifatnya lebih dari 1 tahun. Misalnya keputusan kapasitas yang sifatnya jangka panjang, membuka pabrik baru dalam waktu 5 tahun ke depan misalkan, atau membuka pasar di wilayah yang sama sekali baru misalnya. Itu merupakan perencanaan jangka panjang, sehingga isu-isu permasalahan yang dihadapi juga berbeda, yaitu mengenai riset dan pengembangan, mengenai rencana pembuatan produk baru, karena kalau membuat pasar baru, membuka pasar di daerah baru, mungkin cita rasa yang mereka inginkan atas keripik kentang berbeda. Misalkan membuat keripik kentang rasa sate misalkan. Nah, kemudian juga investasi modal yang dilakukan juga diperhitungkan di sini, dan mengenai lokasi fasilitas baru tersebut. Ini merupakan proses perencanaan dalam 3 tingkatan berdasarkan masa. Kemudian ketika kita merencanakan penjualan dan operasi, maka harus ada koordinasi antara perkiraan permintaan di masa depan dengan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing bidang fungsi manajemen. Ketika kita tahu akan ada peningkatan, misalkan 30% per tahun penjualannya karena permintaannya naik, maka bagian operasi juga harus mempersiapkan diri
Kemudian bagian keuangan juga, bagian SDM juga merencanakan mengenai penambahan SDM untuk memenuhi kebutuhan kenaikan permintaan tersebut. Sehingga dilakukan bersama-sama oleh tim yang sifatnya cross-functional atau lintas fungsi. Dalam satu tim yang merencanakan ini, ada orang dari bagian penjualan, bagian keuangan, bagian operasi, bagian SDM. Nah, ini semuanya harus bekerja sama. Dan nantinya akan dilihat mana rencana yang paling layak digunakan. Kemudian juga harus memperhitungkan berbagai keterbatasan yang ada. Dan apabila ternyata sumber daya yang dibutuhkan nggak ada, misalkan kita harus buka pabrik baru tapi tidak ada dana untuk itu, maka akan dikasih peringatan dan perlu diambil keputusan apakah tetap akan membuka pabrik baru karena dana sendiri tidak cukup, apakah akan pinjam bank misalnya. Kemudian hasil yang diperoleh adalah rencana agregat. Nah, contoh di sini kita bisa melihat pertama kita mulai dari keputusan mengenai produk baru. Nah, ini sudah dibahas dalam bagian kelima kemarin. Nah, untuk merencanakan produk baru, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah tentang kondisi pasar. Apa yang diinginkan oleh pasar? Pasarnya diperluas atau tidak? Apakah ada perubahan permintaan? Kemudian kita juga mempertimbangkan berbagai hasil riset dan pengembangan yang dilakukan. Apakah akan mengubah cara produksi, misalkan apakah akan mempengaruhi produknya. Barangkali ketika mau membuat rasa baru, rasa sate misalnya, maka ada penelitian dan harus dicek apakah sudah betul-betul rasa itu tidak sesuai enggak. Setelah itu pada bagian berikutnya kita sudah membahas mengenai perencanaan proses dan perencanaan kapasitas. Nah, ini dari keputusan produksi, keputusan produk baru, kita rencanakan prosesnya bagaimana, kapasitasnya seperti apa yang diperlukan. Nah, ini digunakan untuk perencanaan penjualan dan operasi atau perencanaan agregat. Nah, ketika melakukan perencanaan agregat, harus memperhatikan perkiraan penjualan yang dari data-data di pasar ini tadi ya, perencanaan penjualan menjadi data, kemudian kondisi pasokan, supply chain-nya juga menjadi data, kemudian jumlah persediaan yang masih ada, ini juga dipertimbangkan, kemudian kondisi SDM kita juga dipertimbangkan, dan subkontraktor atau perusahaan-perusahaan lain yang bisa memproduksi barang yang sama dengan kita. Kalau sewaktu-waktu ternyata kebutuhan untuk produksi meningkat, kita nggak bisa tangani, mereka yang akan bisa membantu. Ini semua dipertimbangkan untuk aggregate planning. Setelah itu akan kita siapkan rencana produksi utama, masternya, dan kita akan juga menyiapkan suatu Materials Requirements Planning, MRP, sistem MRP, itu nanti akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Kemudian baru kita akan sampai kepada perencanaan yang sifatnya lebih detail, lebih rinci pada bagian berikutnya lagi. Nah, di sini kita melihat perlunya keputusan itu berkait erat dengan rencana strategis. Jadi rencana strategisnya apa? Apakah perusahaan itu akan membuat produk yang berbeda, differentiation strategy, ataukah ingin menjadi pemberi harga yang paling murah, atau dia cost leadership strategy, ataukah dia ingin membuat suatu produk dengan lebih cepat berinovasi, atau response strategy. Nah, keputusan tentang strategis ini harus diintegrasikan dengan semua bidang manajerial di perusahaan dan juga melampaui 3 tingkatan zona waktu perencanaan, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sehingga perencanaan penjualan dan operasi itu ditujukan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan atau menyatukan sumber daya internal dan eksternal yang diperlukan untuk melakukan perencanaan agregat dan
mengkomunikasikan, menyampaikan rencana ini kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menjalankannya. Untuk itu, maka diperlukan beberapa hal. Pertama, harus ada indikator yang logis untuk mengukur penjualan dan mengukur output. Kemudian harus ada perkiraan permintaan masyarakat paling tidak pada tingkatan intermediate jangka 3 bulan sampai 1 tahun atau 18 bulan misalnya. Kemudian harus ada cara untuk menentukan biaya yang harus keluar untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian perlu ada model yang menggabungkan antara perkiraan permintaan masyarakat, kemudian perkiraan produksi kita di depan, dengan biaya yang harus kita keluarkan, agar keputusan mengenai penjadwalan ini bisa disesuaikan dengan tingkatan atau tahapan waktu perencanaannya. Karena itu, maka yang namanya aggregate planning atau perencanaan agregat atau yang sifatnya terkumpul, yang sifatnya menyatu, itu tujuannya untuk memenuhi perkiraan permintaan masyarakat sekaligus sambil meminimalkan, mengurangi biaya sebanyak mungkin selama periode perencanaan. Itu yang menjadi tujuan dari perencanaan agregat. Nah, contohnya, di sini ada suatu perusahaan yang menghasilkan berbagai perangkat untuk gardening, untuk mengurusi taman. Ini di sini banyak pemotong rumput, ada mesin untuk membawa potongan-potongan batang pohon yang dipotong setelah merapikan taman. Nah, kemudian rencana penjualannya ini berbeda-beda untuk setiap bulan. Ini ada 150, ini tentunya berawal dari perkiraan permintaan ya. 150.000 untuk Januari, Februari menurun, Maret 110, menurun terus, kemudian naik lagi pada bulan Mei, Juni juga kembali seperti Januari, puncaknya ada pada bulan Juli 180.000, kemudian menurun lagi. Nah, rencana itu perlu kita peroleh, kemudian dari situ kita bisa mengkombinasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan, untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan semua ini aggregate planning ini bagian dari rencana produksi yang lebih besar lagi. Nah, ada dua hal yang bisa diperhatikan di sini. Ada yang namanya disagregasi. Disagregasi, kalau agregasi itu kan penyatuan. Kalau disagregasi itu pemecahan, pemilahan, sehingga rencana yang ada itu harus bisa diturunkan lagi atau dipecah lagi menjadi beberapa rencana yang lebih detail. Nah, ketika kita melakukan disagregasi, maka dia akan menghasilkan jadwal produksi utama atau master production schedule. Nah, apa yang perlu dilakukan di dalam strategi perencanaan agregat? Ini kita harus menjawab apakah kita akan menggunakan persediaan untuk menjadi penyangga pada saat ada permintaan yang naik turun. Jadi persediaan kita, misalkan kita harus siapkan yang cukup besar agar ketika ada permintaan yang naik, maka kita tidak usah meningkatkan produksi, tapi menggunakan surplus atau kelebihan persediaan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ketika ada perubahan seperti ini, apakah juga harus menambah atau kadang-kadang menurunkan jumlah tenaga kerja? Nah, kemudian ketika ada perubahan permintaan, apakah kita akan mengangkat pekerja paruh waktu atau akan melakukan lembur, atau ketika misalkan permintaan turun, apakah kita akan berhenti produksi dulu sebentar, nanti ada idle time.
untuk mengatasi perubahan permintaan tersebut. Kemudian apakah kita perlu menggunakan subkontraktor, yaitu perusahaan lain yang sejenis, yang bisa menghasilkan barang yang sejenis, dan apakah kita akan memainkan harga untuk mengatur permintaan masyarakat. Karena kalau harga kita naikkan, permintaan akan turun. Harga kita turunkan, permintaan akan naik. Nah, itu juga bisa kita mainkan agar permintaan sesuai dengan produksi kita. Nah, demikian sepintas pengenalan mengenai perencanaan agregat. Insyaallah dan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.